memang sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Bener pinter atau ngerepek iki. Ya orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja ini ijazah saya. Jokowi tahunya cuma satu, saya tidak tahu, jangan tanya saya. Ada harganya ya tanya sama Menteri Perdagangan, lah tanya saya. Kaisang gimana loh, Kaisang aja ditanya saya, tanya ibunya, kan kayak gitu itu. Masya Allah, Bung, kita terlalu berdrama-drama. Tapi saya orang Jawa, jadi kalau ada orang edan-edanan drama, saya juga bisa melayani dengan edan-edanan yang lain. Tapi yang saya katakan bukan arti sebenarnya dari yang saya katakan. Makna yang saya sampaikan ya saya ikut Jokowi lah. Ini Bang, begitu aja. Cukup. Kita harus hancurkan, hentikan dinasti Joko Widodo ini sekarang juga. Makzulkan itu, hentikan itu anak haram konstitusi si Gibran Samsul Tugu apa itu gitu ya, karena bukan ini cita-cita para pahlawan kita menciptakan dinasti-dinasti kayak gini. Mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Joko Widodo orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Gibran Raka Buming Raka Hampir sama-sama bapaknya, dia lebih anak kecil, lebih kurang ajar. Prabowo Subianto Masih melanggar HAM, belum selesai buat aku. Nah, Joko ini ya semakin ketar-ketir ya, di mana Dr. Rifa mengungkapkan ya para peneliti atau ilmuwan Amerika Australia dari UNPBB, kolaborasi antara diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, akan membantu Dr. Tifa ya dalam kasus ijazah Jokowi ini. Tentunya bantuan ini berupa penelitian kasus ijazah Jokowi dengan upaya untuk mengundang perhatian yang lebih besar dari dunia internasional terhadap kasus ijazah Jokowi ini. Baik ya, langsung saja kita lihat statement dari Dr. Tifa. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu.
itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional, ya. Nah, ini ada pengakuan yang mengejutkan dari Roy Suryo ya, di mana Roy Suryo menyebutkan tidak ada nama terlapor dalam laporan polisi yang dilayangkan Jokowi. Yang lucunya lagi, dalam undangan itu tidak ada juga siapa yang terlapornya. Nah, Roy Suryo juga mengungkapkan ya, banyak pasal yang diterapkan di dalam laporan Jokowi tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE ya, pasal 35 Undang-Undang nomor 11 tentang ITE ini. Jadi mereka ini bakal dijerat undang-undang ITE ya. Jadi Roy Suryo mengungkapkan padahal undang-undang ITE dia termasuk salah satu orang yang merumuskan undang-undang tersebut. Coba kita lihat statement dari Roy Suryo. Ya, yang penting saya tegaskan adalah ini adalah kewajiban sekaligus hak dari warga negara untuk menyiapkan klarifikasi, dan ini wujudnya adalah undangan klarifikasi. Jadi belum berupa panggilan, dan yang menarik adalah dalam undangan klarifikasi itu belum ada nama terlapornya. Jadi itu mungkin harus diketahui oleh masyarakat bahwa kali ini Polda Metro Jaya itu melakukan sedikit kreativitas dalam tanda kutip karena belum ada nama terlapor. Ya, baru ada nama pelapor dan sudah berani juga menuliskan beberapa pasal-pasal, termasuk pasal-pasal ada 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE, pasal 130 dan kemudian 131 dan juga pasal 27A. Ya, yang tadi 131 itu KUHP, kalau 27A dari Undang-Undang ITE yang awalnya adalah konon untuk pencemaran nama baik atau fitnah, tapi ditempelin dengan pasal dalam Undang-Undang ITE 3235 itu yang bukan tujuannya sebenarnya. Pasal itu adalah untuk kalau ada seseorang mengirimkan alat bukti elektronik yang kemudian diubah menjadi palsu atau yang palsu diubah menjadi otentik. Ini sebenarnya sangat tidak tepat dikenakan kepada para terundang ini. Ya, ada orang yang tepat dipanggil, yaitu saya sebutkan saja orang itu adalah namanya Saudara Sandi. Ya, Sandi dari satu kader partai PSI yang malah mengunggah tampilan elektronik. Jadi itu nanti sebagai satu bahan bagi kita untuk menyiapkan, dan biar masyarakat ngerti Polda Metro Jaya harus clear ya, harus fair juga, tidak menempatkan pasal-pasal selundupan pada orang-orang yang tidak pada tempatnya. Nah, Refli Harun juga ikut ke Polda Metro Jaya untuk mendampingi Roy Suryo dan Dr. Tifa, di mana Refli Harun ya mengatakan kalau ada laporan tentang pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik, yang harus diproses duluan adalah pemalsuan dokumen ya. Jadi seperti kader PSI yang bernama Sandi itu yang pertama mengupload di sosial media, yang seharusnya diproses ya kader PSI tersebut ya, bukan Roy Suryo. Jadi Roy Suryo dan Rismon hanya meneliti atau memeriksa bahwa ada dugaan ijazah Jokowi itu palsu. Kita mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10 ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret, dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu ya. Nah, ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut itu RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan,
maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman, karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan, karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35, itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya, karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Jadi supaya tidak salah paham, judul video ini jangan sampai Prabowo berhasil. Bukan saya yang mengharapkan itu, tetapi maksud saya Jokowi pasti itu mengharapkan jangan sampai Pak Prabowo berhasil. Buat Jokowi yang impiannya untuk menjadi presiden 3 periode itu sudah gagal total, dia menerapkan strategi 3 kaki. Mungkin dalam bahasa Inggris disebut sebagai three-pronged strategy. Pertama, menyusup masuk ke dalam kabinet Prabowo dan terus mengganggu Pak Prabowo supaya pemerintahan Pak Prabowo gagal. Kedua, terus menjadikan Partai Coklat patuh setia bukan pada Prabowo tetapi pada Jokowi. Strategi kedua ini nampak sukses besar. Partai Coklat ini merupakan partai terkuat karena kekompakannya, kepemimpinannya, dan kuatnya keuangannya. Ketiga, sekuat tenaga Jokowi melindungi si Gibran yang amat sangat tidak pantas jadi presiden, akan dipaksakan jadi presiden 2029 sampai 2034. Nah, kita jadi ingat pada Februari 2024 itu seorang anggota DPD bernama Tamsil Linrung membuat surat terbuka kepada Jokowi selaku presiden. Surat terbuka itu berperihal 2. Pemeriksaan kesehatan jiwa saudara Presiden RI Haji Insinyur Joko Widodo. Nah, dalam surat resmi Ketua Badan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah Tamsin Linrung ditulis antara lain bahwa Poros Transisi Indonesia meminta Jokowi menunjukkan catatan medisnya karena sikapnya yang dinilai tidak konsisten. Jadi sekali lagi, Jokowi itu manusia yang cukup berbahaya buat Indonesia. Nah, Jokowi pasti akan menerjang aturan apapun sejak dari konstitusi, undang-undang, aturan pilpres, dan lain-lain, asal Gibran bisa jadi presiden. Nah, target politik Jokowi terpenting cuma satu, gagalkan kepresiden Prabowo untuk melempangkan jalan si Gibran Fufufafa jadi presiden Indonesia. Oke ya, kita bahas tentang laporan Pak Jokowi kemarin yang melaporkan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa ya. 3 nama yang mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk mengklarifikasi keaslian beliau. Jadi apa responnya? Bukan jawaban tapi justru pelaporan dengan pasal-pasal pidana. Jadi kita perlu untuk bedah satu persatu ya. Jadi yang pertama itu kan pasal 310 KUHP. Ini berbicara tentang pencemaran nama baik. Jadi pasal ini bicara soal kehormatan pribadi yang diserang lewat tuduhan ke publik. Tapi pertanyaannya apa yang diserang? Mereka kan tidak menuduh Pak Jokowi ini berbuat yang seperti, mohon maaf, kriminal yang mencuri, berzina, atau mempermalukan pribadi. Itu kan mereka tidak seperti itu. Mereka kan mempertanyakan keabsahan dokumen publik ya, yaitu ijazah. Ini bukan pencemaran, tapi kritik terhadap sistem. Terus kita masuk ke pasal 311 KUHP. Ini kan bicara tentang fitnah. Nah, pasal ini hanya berlaku jika tuduhan itu palsu dan disampaikan dengan sengaja untuk menipu. Tapi mereka justru melakukan klarifikasi. Nah, mereka tanya ke kampus, mereka ajukan bukti pembanding, tidak ada unsur bohong yang disengaja, tidak terpenuhi unsur pidananya kalau yang ini. Terus pasal 27A Undang-Undang ITE ini kan penghinaan di ruang digital. Jadi ini bisa digunakan jika mereka itu menyebar kata-kata kasar atau merendahkan di media sosial. Tapi kalau yang dibagikan adalah analisis,
perbandingan atau pendapat, apalagi disampaikan dalam bahasa akademik atau hukum, maka ini termasuk kebebasan berekspresi. Jadi sekali lagi ini bukan penghinaan. Terus pasal 32 Undang-Undang ITE, ini kan merusak atau mengubah data elektronik. Ya, mereka ini kan, apakah mereka meretas atau memodifikasi ijazah? Kan tidak. Mereka tidak menyentuh data milik siapapun. Mereka hanya menggunakan postingan dari politisi PSI itu ya. Jadi mereka hanya membahas dokumen yang sudah beredar di ruang publik. Jadi tidak ada unsur perusakannya, tidak ada. Terus pasal 35 Undang-Undang ITE, ini manipulasi agar data itu seolah otentik. Kalau mereka mengedit ijazah lalu mengklaim itu asli, ini masuk. Tapi faktanya kan mereka hanya membandingkan dan mempertanyakan. Tidak ada pemalsuan, tidak ada rekayasa. Justru yang ngomong kalau ijazah itu asli adalah politisi PSI itu. Jadi di mana unsur pidananya? Yang mereka lakukan adalah bagian dari hak-hak sipil ya, yaitu mempertanyakan keaslian dokumen pejabat publik. Kritik kan bukan kriminal, klarifikasi kan bukan kejahatan. Justru yang perlu dipertanyakan adalah mengapa bertanya terus dianggap mengancam, berani bersuara untuk keadilan. Saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Meiwa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Anak PKI dilarang kuliah. Itu terjadi pada masa Orde Baru. Terus jadi gimana dong Jokowi? Apakah mungkin dia kuliah atau enggak kuliah? Ngaku aja kan begitu. Ya, ini mungkin hal yang mengagetkan bagi orang-orang yang lahir di Gen Z, generasi Gen Z atau milenial. Tetapi memang benar-benar bahwa pada saat itu kuliah itu adalah sebuah akses yang memang sangat dibatasi, terutama pada orang-orang yang terkait dengan PKI. Ya, ini pada masa Orde Baru betul-betul Soeharto sangat anti dengan PKI dan tidak ingin ideologi itu komunis. Dengan cara apa? Memberikan batasan-batasan terhadap anak keturunan atau yang terafiliasi dengan PKI. Bahkan kejadian ya di kampung saya itu ada juga sebetulnya PKI-nya itu kan. Dia sudah menjadi guru sekolah negeri. Dia sudah sekian tahun mengajar di sekolah negeri itu, ya. Tapi baru kemudian ketahuan, ya, setelah sekian lama itu ketahuan bahwa dia terafiliasi dengan PKI, dipecat. Itu pemirsa, betul-betul nyata dan kejadian ini sekitar tahun 80-an itu. Betul-betul dia dipecat dari pegawai negeri itu. Jadi bukan karena dia punya jabatan 10 tahun dan lain sebagainya, itu nggak ada artinya. Begitu terbukti dia memang PKI, dipecat saat itu. Ya, jadi nggak ada ngaruhnya apakah dia jadi wali kota, dia jadi gubernur, jadi apa. Itu kalau memang tidak memenuhi standar, ya sama sebetulnya. Ini kan kadang-kadang argumentasinya begitu. Masa dia sudah jadi wali kota, jadi ini dan lain sebagainya, itu ijazahnya palsu. Loh, kalau memang terbukti palsunya itu adalah tahun sekian, ya disitulah kemudian diberlakukan pemecatan itu.